Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Riksan dengan NIM 2310103008 akan memaparkan tentang perbankan dan keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan untuk menyelesaikan tugas UTS fikih for Private and Public Finance. Keuangan syariah sebagai bagian integral dari ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan. Melalui pendahuluan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemerintah dalam membangun keberlanjutan. Dan kontribusi keuangan syariah tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan. Dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, keuangan syariah mampu menciptakan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini, pada tugas UTS-nya terdapat konten diskusi, yakni bagaimana keuangan syariah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Terus yang kedua adalah instrumen keuangan Islam, apa saja, terus bagaimana kaitannya dengan maqasid syariah, dan keempat adalah bagaimana tantangan dan solusi yang dihadapi, yang kelima adalah bagaimana konsep pandangan literatur fikih dalam menyikapi hal tersebut. Bagaimana sih keuangan Islam berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan? Nah, keuangan syariah itu berperan penting dalam mengembangkan ekonomi inklusif dan adil. Prinsip utamanya adalah keadilan dan berkelanjutan. Itu tercermin dalam sistem pembiayaan yang tidak melibatkan praktik bunga dan spekulasi dan mudah diakses, sehingga hal ini tuh sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada aspek inklusivitas, di mana keadilan ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial. Terus yang kedua, kontribusi keuangan syariah itu adalah berperan penting dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi melalui pembiayaan yang berbasis pada risiko dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam sistem keuangan syariah, praktik bunga dan spekulasi dihindari, sehingga risiko ekonomi yang dapat menyebabkan krisis finansial dapat dikurangi. Ini juga membantu stabilitas ekonomi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan karena ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi hambatan bagi investasi jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, kontribusi yang ketiga adalah untuk infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan. Jadi, banyak investasi infrastruktur itu mendukung keberlanjutan seperti energi terbarukan, transportasi, dan prinsip ekologi dan keseimbangan lingkungan dalam Islam, mampu mendorong pembiayaan proyek yang ramah lingkungan dan membantu mengurangi dampak negatif. Kemudian yang keempat ada keuangan syariah juga menciptakan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Instrumen syariah, keuangan syariah seperti sukuk hijau, sosial, dan lain-lain, itu pada prinsipnya mampu mendukung keberlanjutan dan juga mendukung keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk kontribusi keuangan syariah juga memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui program filantropi, juga zakat, dan itu akan memastikan bahwa dana tersebut didistribusikan dengan baik melalui zakat dan juga masyarakat yang membutuhkan. Nah, kontribusi keuangan syariah yang keenam itu ada pada tingkat global, keuangan syariah juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi umat Islam dan negara-negara berkembang. Investasi dan pembiayaan yang berasal dari keuangan syariah dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi nasional. Jadi keuangan syariah itu dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia. Nah, instrumen dalam penerapan keuangan Islam itu apa aja sih? Yang pertama ada sukuk. Sukuk itu obligasi syariah adalah instrumen keuangan yang memberi kesempatan kepada pemegangnya untuk memberikan partisipasi pembiayaan suatu proyek tanpa melibatkan praktik riba. Nah, keuntungannya yang diperoleh didasarkan pada bagi hasil dari proyek tersebut. Nah, kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek syariah. Nah, dalam reksadana syariah, dana akan dikelola oleh manajer syariah investasi yang berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah. Nah, ada takaful atau asuransi syariah. Takaful adalah bentuk asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan saling tolong-menolong.
Nah, pastinya peserta membayar kontribusi untuk melindungi diri mereka dan klaim dibayarkan sesuai dengan prinsip keadilan. Yang pasti juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu. Kemudian ada wakaf. Wakaf adalah instrumen keuangan syariah yang berbasis filantropi atau eh, berbagi kepada sesama. Jadi menyumbangkan sebagian harta mereka untuk kepentingan umum dan membangun seperti bangun sekolah, rumah sakit, atau fasilitas lainnya. Nah, kemudian ada mudroba atau kemitraan usaha. Mudroba adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak yang lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jika terjadi kerugian, hanya pemilik modal yang menanggungnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh klien atau kesalahan pihak pengelola. Nah, ada musyarakah atau kemitraan modal. Musyarakah adalah kemitraan di mana semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal ke dalam usaha dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Instrumentasi ini mendorong partisipasi aktif dari semua mitra dalam manajemen usaha. Nah, kemudian ada murabahah, adalah bentuk pembiayaan di mana lembaga keuangan itu membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Tuh. Nah, kemudian ada ijaroh atau sewa atau leasing. Ijaroh adalah perjanjian sewa di mana lembaga keuangan membeli menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati. Pada akhirnya, periode sewa, nasabah dapat memilih untuk memperpanjang sewa atau membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada wakalah atau agen atau perwakilan. Wakalah adalah perjanjian di mana seorang atau lembaga ditunjuk sebagai agen untuk mewakili pihak lain dalam mengelola suatu usaha atau aset. Nah, agen menerima biaya atau komisi sebagai imbalan dari jasanya. Kemudian ada wadiah. Wadiah adalah konsep titipan dalam perbankan syariah, di mana nasabah menyimpan uang atau barang di lembaga keuangan sebagai titipan. Ada dua jenis wadiah, yakni wadiah amanah dan juga wadiah dhamanah. Kemudian ada infak. Infak adalah bentuk instrumen keuangan sosial syariah yang diberikan untuk kepentingan umum atau membantu individu yang membutuhkan bantuan finansial. Kemudian ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi pastinya dikaitkan dengan nilai-nilai syariah dan juga sesuai dengan undang-undang maupun peraturan OJK. Kemudian ada sodako. Sodako merupakan instrumen keuangan sosial yang menyumbang sukarela tanpa imbalan yang diberikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Instrumen ini mendorong kedermawanan, kepedulian terhadap sesama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, kemudian kaitannya dengan makosid syariah. Makosid syariah mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Jadi makosid syariah itu jadi faktor yang paling menentukan dan berperan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Makosid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarok dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariat. Makosid syariah mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan sosial, personal, ekonomi, dan intelektual. Nah, pemerataan manfaat ini hasil pembangunan contoh penerapannya ya, ini adalah pemerataan manfaat pada hasil-hasil pembangunan seperti pemanfaatan sumber daya alam dan juga kepentingan-kepentingan eh, untuk seluruh umat gitu. Kemudian adalah safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian alam. Itu. Dan kita juga bisa untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas hidup dan untuk generasi yang akan datang. Nah, ini adalah pemanfaatannya ya. Pemanfaatannya adalah pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Jadi berkelanjutan hingga generasi-generasi berikutnya. Dan juga intinya adalah mempertahankan kesejahteraan rakyat, mempertahankan pengelolaan sumber daya alam, sehingga nantinya terdapat menjamin mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Ini kita uh, sebagai khalifatul ard. Nah, perbankan perbankan dan keuangan syariah. Kontribusi inklusif makosid syariah terhadap pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia adalah berupaya mereduksi minimnya akses jasa keuangan, yaitu pemberian akses kepada masyarakat dan fokus terhadap risk sharing and distribution of wealth. Diperlukan inovasi keuangan dengan merancang produk yang sesuai dengan jasa keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial, serta keberlangsungan ekonomi, lingkungan, dan agama yang berfokus pada berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam sumber daya, dan ekonomi.
dan segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah tantangan dan solusinya. Keuangan syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, yakni kasus seperti eh, mungkin kurangnya pengembangan instrumen keuangan syariah gitu ya. Maksudnya dan juga ketidakpahaman tentang konsep keuangan syariah yang berkelanjutan di masyarakat dan regulasi yang belum optimal. Diperlukan inovasi yang solusinya perlukan inovasi penyesuaian agar keuangan syariah dapat efektif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, regulasi dan standar yang jelas masih menjadi kunci dan faktor utama untuk mengembangkan keuangan syariah yang berkelanjutan. Dan juga ada peran pemerintah dan lembaga pengatur itu juga perlu untuk bekerja sama dengan industri keuangan syariah untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan dan inovasi, sambil memastikan bahwa semua praktik tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip berkelanjutan. Nah, bagaimana pandangan literatur tentang untuk menyikapi hal tersebut? Pastinya keuangan syariah memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial. Jadi prinsip-prinsip syariah yang mendasari instrumen keuangan tersebut terutama menitik beratkan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadinya instrumen keuangan syariah itu harus memberikan dorongan pada investasi yang mendukung keberlanjutan dengan membatasi atau menghindari sektor-sektor yang dianggap merugikan lingkungan atau masyarakat. Nah, ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Hairunisa et al. Dan juga analisis strukturalisme dengan judul Analisis Strukturalisme terhadap peran katalisator instrumen keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam Journal of Islamic Economics Now. Nah, ini lanjutannya adalah instrumen keuangan syariah tidak hanya fokus pada aspek keuntungan finansial, tapi juga perlu dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Serta proyek-proyek infrastruktur pendukung pembangunan berkelanjutan seperti pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Nah, mungkin dalam konteks tanggung jawab ya, dan sosial dan tata kelola korporat, instrumen keuangan syariah mempromosikan etika bisnis dan perilaku yang bertanggung jawab, keterlibatan komunitas lokal dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi, menciptakan transparansi, dan memastikan bahwa proyek-proyek yang didukung itu mematuhi standar sosial dan lingkungan yang tinggi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.